perusahaan berkolaborasi dengan organisasi disabilitas yang kompeten sewaktu perusahaan kesulitan mempekerjakan penyandang disabilitas. Silakan, saya persilakan kepada Ibu Aryani. Terima kasih Mbak Peggy, dan saya dalam hal ini menyampaikan terima kasih sudah diundang dalam forum Social Investment Indonesia ini, dan saya melihat juga topiknya juga sangat menarik ya, jadi tentang perusahaan inklusif, mengakomodasi keberagaman dan mendukung keberlanjutan. Itu memang benar-benar satu yang diinginkan, diharapkan oleh para penyandang disabilitas ya. Jadi itu cita-citanya. Selamat sore juga pada Mas Vicky, Pak Jalal, Mas Arief, dan teman-teman semua. Ya. Pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan bagaimanakah visi dari penyandang disabilitas ya tentang perusahaan inklusif, dan selama pengalaman ini dan berupa harapan-harapan kami ya itu. Ya, pertama kali kita mengenai Sustainable Development Goals SDGs 2015-2030. Di situ memang suatu gerakan global, tuntutan global, agenda global untuk mengatasi kesenjangan dan bersifat inklusif berdasarkan hak asasi dan juga keberlanjutan ya, sustainable. Kemudian asasnya juga prinsipnya adalah prinsip Sustainable Development Goals itu adalah universal, integratif, dan inklusif, sehingga tidak satu pun no one left behind, tidak tertinggal. Kemudian juga bahwa di dalam Sustainable Development Goals, sebuah agenda dunia ini ada 17 tujuan. Dan antara lain adalah semuanya yang bersifat juga inklusif. Jadi memang saat ini memang eranya era inklusif ya. Jadi pendidikan inklusif, masyarakat inklusif, transportasi inklusif, kesehatan inklusif, ekonomi inklusif, transportasi inklusif, pemukiman inklusif, bahkan pemilu pun harus inklusif ya. Disabilitas ikut untuk juga memilih, dipilih, dan juga menjadi penyelenggara pemilu. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pun juga sudah mendukung prinsip no one left behind, yaitu di dalam Undang-Undang 1945, pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 2. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa pasal 28H ayat 2 ya, setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan manfaat dan kesempatan sama guna persamaan dan peradilan. Jadi no left behind, setiap orang ya, ini sudah dijamin. Kemudian dalam pasal 28I ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif. Jadi di sini benar-benar prinsipnya no one left behind dan non-diskriminasi. Dan kalau kita juga melihat pada tujuan dari Sustainable Development Goals, khususnya tujuan 8 itu ya tentang ekonomi inklusif. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau ingin tahu tentang lebih mendalam tinjauannya bisa melihat sendiri kepada SDGs ini. Ya, di dalam tujuan 8 itu dinyatakan adanya pekerjaan yang layak dan
pertumbuhan yang berkelanjutan ya. Jadi itu mengupayakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dan kemudian juga mengupayakan kesempatan kerja yang produktif, yang menyeluruh, jadi untuk semua orang, semua kelompok. Dan kemudian pekerjaan yang layak untuk semua. Ini adalah suatu tema dari SDGs, poin tentang ekonomi inklusif. Dan yang khususnya menyangkut disabilitas itu adalah target kelima. Ada beberapa target di dalam poin 8, tujuan 8 itu, tapi kita mengacu kepada tujuan yang kelima, di mana pada targetnya tahun 2030 sudah pekerjaan tetap dan pekerjaan produktif. Jadi kemarin mengupayakan, tapi tahun 2030 sudah harus ada pekerjaan yang tetap dan menyeluruh. Dan pekerjaan yang layak untuk semua. Semua berarti untuk perempuan dan laki-laki, termasuk penyandang disabilitas dan pemuda. Dan juga upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai yang sama. Ini adalah target kelima dari SDGs, poin 8 ya, tujuan 8. Kemudian Undang-Undang penyandang disabilitas sendiri bagaimana tentang tenaga kerja disabilitas. Nah, ini pada pasal 53 menyatakan adanya kuota 2% bagi pekerja BUMN dan pemerintah pusat dan daerah harus mempekerjakan 2% dari penyandang disabilitas, dari 2% dari seluruh karyawan yang bekerja. Kalau untuk perusahaan swasta cukup 1%. Tapi seperti tadi disampaikan pada Mas Peki, itu memang masih jauh panggang dari api ya, masih banyak sekali hambatannya dan masih perlu masih banyak liku-likunya. Kemudian kita membicarakan disabilitas. Sebetulnya siapakah penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami hambatan fisik, intelektual, mental, dan sensorik, dalam ini panca indera, dalam waktu lama, jangka lama, ya lama, karena kalau baru kita memperkirakan 6 bulan ya. Kalau masih 3 bulan terhambat, penglihatannya terhambat kakinya ya mungkin itu kesleo lah, bisa sembuh. Kalau mata mungkin operasi katarak. Nah, kalau itu 3 bulan kan penyakit masih ya sakit lah. Tapi kalau sudah 6 bulan itu permanen lah, itu masuk menjadi disabilitas. Dan apakah yang menjadi persoalan disabilitas yaitu interaksi dengan lingkungan, itu yang masih menjadi hambatan, karena dalam interaksi dengan lingkungan ini kita mempersulit kita untuk bisa berpartisipasi penuh dalam dan efektif dengan masyarakat atas dasar kesetaraan. Jadi interaksi dengan lingkungan yang tidak ramah, sikap masyarakat yang tidak yang cuek ya, tidak terbuka. Ini menjadikan penyandang orang yang punya keterbatasan itu menjadi disabilitas. Jadi faktornya bukan dari orang yang disabilitas itu, tetapi orang yang punya keterbatasan, tetapi interaksinya yang masih sikap masyarakat yang belum ramah, yang masih bersifat diskriminasi, dan inilah yang menjadi hambatan. Dan kemudian kita menuju ke ragam disabilitas. Ya, tadi disebutkan adanya fisik. Ya, fisik itu berarti keterbatasan fisik, hambatan-hambatan mobilitas ya, itu pengguna kursi roda, amputasi kaki, tangan, polio, kemudian orang pendek ya, itu yang kelompok fisik. Kemudian untuk kelompok disabilitas intelektual itu yang memang hambatannya kecerdasannya di bawah rata-rata. Jadi
ada kelambatan berpikir. Kalau kita ngomong-ngomong dengan dia harus lebih lebih berulang-ulang dengan kata-kata yang sederhana. Itu adalah Down syndrome, ya. Kemudian disabilitas mental. Mental ini adalah disabilitas psikososial yang berarti ada gangguan jiwa, ya. Dan ini tidak terlihat disabilitasnya, ya, seperti disabilitas netra ataupun disabilitas fisik. Kelihatannya tidak, tapi bisa terlihat pada saat itu mereka relapse, kumat, ya, kambuh gitu, ya. Itu bisa terlihat, ya, waktu yang epilepsi menjadi pingsan, terus schizofrenia ngomong sendiri, itu baru kelihatan mereka disabilitas mental. Kemudian kalau disabilitas sensorik ini terbagi dua karena indera, ya. Jadi yang indera pendengaran dan indera penglihatan. Yang indera penglihatan itu adalah disabilitas netra. Kemudian yang disabilitas rungwicara itu pendengaran, disabilitas tuli, ya, itu adalah ragam disabilitas. Kemudian apakah, ya, sebenarnya kalau kita bicara dengan soal disabilitas itu ada hak-haknya. Karena sekarang ini isu disabilitas bukan lagi isu charity, tetapi isu HAM, ya. Undang-undang yang dulu penyandang cacat tahun 1997 itu masih bernuansa charity. Tapi Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu tuh sudah bernuansa hak asasi, ya. Jadi haknya disabilitas adalah hak untuk penghormatan, di perlindungan, dan hak pemenuhan disabilitas, ya. Ini hak-hak juga dikaitkan dengan tenaga kerja. Jadi kita mempunyai, meskipun disabilitas, kita punya hak melekat, ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan pendidikan. Itu adalah hak yang melekat pada penyandang disabilitas, apapun disabilitasnya. Kemudian juga haknya harus dilindungi, jadi tidak diabaikan, tidak bisa, harus diperkuat dengan undang-undang. Itu adalah hak disabilitas dan harus dipenuhi, ya, karena hak untuk pemenuhan hak disabilitas harus dipenuhi. Kemudian hak yang berikutnya adalah hak atas alat bantu. Kalau bicara disabilitas tentu ada alat bantu. Alat bantunya, ya, kalau untuk jalan itu adalah disabilitas netra tongkat putih, kalau pengguna kursi roda, ya, dengan kursi roda. Tetapi hak alat bantu untuk kerja disabilitas netra itu adalah komputer dengan screen reader, komputer bicara. Kalau HP dengan juga screen reader, jadi bisa dibacakan. Apa yang tertulis di dalam HP maupun di dalam laptop itu, di dalam screen layar dari laptop itu dibacakan oleh screen reader itu. Dan untuk disabilitas tuli itu justru terbaliknya. Jadi kalau dia mendapat perintah dengan lesan, maka di dalam HP-nya menjadi tulisan. Nah, ini adalah alat bantunya. Dan alat bantu disabilitas netra itu aplikasinya sampai juga Be My Eyes aplikasinya. Jadi aplikasi itu bisa menunjukkan ada di situ ada siapa saja, lokasinya, situasi, itu bisa dia menceritakan. Kemudian yang lain lagi, hak disabilitas itu adalah hak atas aksesibilitas. Begitu ada disabilitas, kita bicara pasti ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitasnya untuk di tempat kerja, khususnya asisten tempat kerja, itu adalah adanya masuk ke ruang kerja itu mungkin tidak perlu banyak tangga-tangga, itu ada selasar, kemudian ada toilet akses, ya, toilet yang khusus untuk penyandang disabilitas itu ada. Jadi WC-nya jangan WC jongkok, tapi WC duduk, toiletnya akses, ya. Ruang-ruangannya itu tidak bertangga-tangga, tapi memakai bidang miring. Kemudian ada juga hak atas akomodasi yang layak, ya, berkenaan dengan kondisi disabilitas, ya.
modifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan dengan biaya rendah. Itu kita lihat contohnya modifikasi motor roda 3. Jadi harusnya motor roda 2, jadi motor roda 3. Juga penempatan rem yang di kaki, dipindah semua rem gas di tangan. Itu adalah modifikasi yang ditambahkan, yang dibutuhkan ya untuk berkendara. Tapi kalau di tempat kerja itu modifikasi mungkin orang pendek, jadi mejanya menjadi disesuaikan ukurannya. Itu adalah modifikasi yang dibutuhkan. Kemudian juga adanya unit layanan disabilitas. Ya, unit layanan disabilitas yang khususnya di bidang tenaga kerja itu sudah ada PP-nya ya. Nah itu ada ULD itu yang diharuskan ya di dalam PP itu tentang ULD tentang bidang tenaga kerjaan itu ada di dinas di setiap kota. Dan di situ bisa para pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan disabilitas bisa berkonsultasi bagaimana pendampingan karyawan disabilitas yang baru magang itu didampingi dari ULD itu. Seharusnya seperti itu ya. Kemudian kita juga adanya desain universal. Haknya itu ada desain universal ataupun sekarang itu menjadi desain yang lebih inklusif ya, jadi lebih lengkap ya, universal, inklusif lebih baru lagi, yaitu suatu rancangan yang bisa diterapkan dalam produk ataupun program ataupun bangunan ruang publik yang bisa dinikmati semua tanpa adanya bangunan tambahan atau hal yang perlu ditambahkan. Jadi kita membuat program langsung untuk semua, langsung membuat desain produk bangunan semua untuk semua. Jadi ini adalah hak-hak yang melekat pada penyandang disabilitas. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi lebih lanjut, apakah yang menjadi hambatan? Masih adakah hambatan? Ya, tentunya bahwa masihlah banyak sekali hambatan disabilitas yang boleh saya bisa rumuskan, yaitu tentang kondisi intern faktor intern dari disabilitas sendiri ya jadi itu seperti bahwa pendidikan di penyandang disabilitas itu masih rendah. Menurut sensus tahun 2020 rata-rata pendidikan penyandang disabilitas itu 4,7 tahun. Jadi SD saja tidak tamat. Jadi kalau sarjana itu saya kira 1% lah gitu, mungkin malah belum ada ya, meskipun sudah banyak, tapi kalau di persen masih sedikit ya, kurang dari 1%. Kemudian juga selama ini keterampilan yang pernah diterima, yang dilatih oleh Kementerian Sosial maupun Kementerian Tenaga Kerja itu masih bersifat basic ya, jadi tingkat basic ya. Bukan tingkat mahir, bukan tingkat terampil atau mahir. Jadi mereka sama sekali belum bisa dilepas di lapangan kerja ya, karena masih basic gitu. Kemudian juga kita lihat juga masih adanya stigma dari yang melanda disabilitas itu adalah stigma bahwa penyandang disabilitas itu identik tidak bisa kerja gitu loh. Dengan kondisi disabilitas begitu mana bisa kerja sih gitu. Nah ini kan tentunya tidak benar ya, dan sanggahan yang ada itu siapakah penemu bola lampu listrik itu adalah Thomas Alva Edison. Itu dia adalah disabilitas tuli, sekolah ditolak di mana-mana waktu sekolah SD. Jadi ibunya bingung, dibikinkan bengkel karena dia senang utak-utik gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa menemukan lampu listrik dan itu yang menerangi dunia sekarang ini. Nah, kemudian Nick Fujijik ya, seorang disabilitas yang anggota badannya itu, tubuhnya itu, tangan kakinya kecil-kecil, tapi kita mengenal dia sebagai motivator ulung kan. Kemudian kita juga melihat adanya
anak-anak yang sudah anak disabilitas netra yang hafal Quran. Kita juga sudah melihat Panglima Sudirman, dia memimpin perang gerilya kemerdekaan di atas tandu dengan keterbatasannya. Dan kita lihat juga CEO GE General Electric Henry Satriago ya sudah bisa mencapai jadi bahwa disabilitas tidak bekerja itu sebetulnya adalah yang enggak ya perlu disanggah lah. Kemudian juga adanya stigma sehat jasmani dan rohani. Orang berpendapat bahwa disabilitas itu tidak identik dengan tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal persyaratan inilah yang banyak menjegal ya, menghambat disabilitas itu untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan hak pendidikan, hak politik untuk dipilih dan untuk dipilih menjadi anggota DPR, menjadi penyelenggara pemilu masih terbatas. Kemudian hak atas perbankan saja kita buka rekening di bank itu disabilitas netra dan rungu itu masih perjuangan, malah ya kalau disabilitas intelektual perlu pengampuan. Jadi kita tidak mudah mendapatkan akses perbankan karena stigma sehat jasmani dan rohani. Dan juga waktu pengalaman FHCI mengadakan rekrutmen besar-besaran ya waktu itu sampai tahun 2019 kalau nggak salah ya 18 atau 19. Nah itu ada 1.000 lebih dari yang bahkan 1.000 atau 2.000 disabilitas ngelamar di situ. Semua gugur. Hal yang diterima mungkin hanya 10% aja, 10 orang bukan 10%, 10 orang mungkin. Karena semua dibabat habis dengan tidak sehat jasmani dan rohani. Nah, penyandang disabilitas itu kan sebetulnya sehat ya. Kondisi organ vital, jantung, paru-paru, ginjal, semua sehat. Tapi memang fungsi mata penglihatan tidak berfungsi, tidak melihat. Tapi itu kan bisa dibantu dengan alat bantu tongkat putih, screen reader, tadi itu, Be My Eyes, program-program itu. Fungsi sehat, tapi fungsi pendengaran tidak berjalan. Itu perlu ada juru bahasa isyarat, bahasa isyarat, teks, running text, dengan ada ya alat-alatan IT. Jadi tidak bisa berjalan tapi sehat, teman di kakinya lumpuh anggota tubuhnya. Nah, itu mereka menggunakan kursi roda. Jadi penyandang disabilitas tidak adalah memang stigma yang sangat merugikan. Kemudian kita juga sikap pengusaha sendiri yang juga masih menjadi hambatan. Ya contohnya ya bahwa mereka itu bilang ikhlas apa tidak ikhlas ya menerima disabilitas. Tapi begitu menerima karyawan disabilitas, seorang sarjana tunarungu, disabilitas rungu, itu dikasih pekerjaan buat amplop. Terus menerima penyandang disabilitas fisik untuk menjadi customer service, ditaruh di basement. Emangnya tamu-tamu ke basement kan? Itu tuh ikhlas apa enggak atau bagaimana tidak ya kesimpulannya. Kemudian penyandang disabilitas sikap pengusaha juga yang nggak adil. Karyawan disabilitas itu tidak pernah naik pangkat, tidak naik gaji. Padahal teman-teman sesamanya mereka dengan pendidikan yang sama sudah meningkat jabatannya itu, tapi disabilitas tetap dengan di situ dan gaji yang tetap. Kemudian juga ada disabilitas, karyawan disabilitas digaji dengan CSR. Nah, terus waktu itu ada karyawan kursi roda, loh kenapa kamu kan dulu sudah kerja, kenapa melamar di kantor saya gitu kan? Terus dia bilang, karena uang CSR habis. Jadi saya bilang, emang kamu kerjaannya jelek atau tidak kurang bagus? Enggak, sudah 3 tahun bekerja. Tapi dia bilang dikeluarkan karena dana CSR habis. Jadi tidak digaji dengan penghasilan perusahaan, tapi digaji dengan dana CSR. Nah, kemudian juga tidak adanya kurangnya pengetahuan bagaimana mempekerjakan
penyandang disabilitas. Ini juga sesuatu hal yang memang problem, tapi bisa ada solusi ya. Jadi bagaimana mempekerjakan penyandang disabilitas netra. Ini pernah terjadi ya waktu itu di UI, bahkan ada waktu itu harus melamar jadi mahasiswa itu kan melalui online. Nah, sudah sewaktu di mana mungkin Fakultas Hukum di UI waktu itu. Nah, waktu saat pertemuan mahasiswa, waktu sudah selesai penerimaan kan mereka dikumpulkan bertemu. Terus betul dari universitas nanya, loh, kamu kok ada disabilitas netra? Nah, jadi mereka tidak tahu kalau penyandang disabilitas itu akses IT. Jadi mereka sudah biasa mengoperasikan IT-nya itu dengan screen reader-nya itu. Jadi Ibu waktunya 2 menit lagi, izin. 1 menit lagi sebetulnya, silakan. Mohon maaf. Kemudian juga sekarang upaya-upaya ya untuk membuat sustainable ekosistem yang sustainable. Saya pernah menghadiri suatu event suatu perusahaan yang mempekerjakan disabilitas. Waktu itu mengadakan acara peringatan Hari Disabilitas Internasional. Semua pimpinan hadir, semua karyawan hadir, termasuk karyawan disabilitas, dan mengundang organisasi disabilitas. Nah, di situ termasuk Pak Henry Satriago juga ikut menjadi narasumber. Kemudian teman-teman yang berhasil jadi dosen disabilitas dan pengacara disabilitas di situ ditampilkan. Jadi semua karyawan bisa mengenal disabilitas ya dengan karyanya dan kemampuannya. Kemudian juga mengenai perusahaan membuat ekosistem yang sustainable, yaitu perusahaan berkolaborasi dengan organisasi disabilitas yang kompeten untuk memberikan konsultasi sewaktu perusahaan kesulitan mempekerjakan penyandang disabilitas. Dan kemudian juga perlu ada kampanye penyadaran bahwa menjadi tua, menjadi disabilitas itu adalah hari depan kita. Karena proses dari degeneratif itu kan menjadi lansia ya, terus tidak bisa jalan jauh lah, akhirnya pakai kursi roda. Kemudian pada bapak-bapak ya, itu ibu-ibu yang umur 40 tahun gitu tuh masih bisa baca lancar, tapi begitu pakai kacamata, loh lebih nyaman. Nah itu kan dari degeneratif ya. Jadi itu menjadi lansia, menjadi disabilitas karena proses degeneratif itu merupakan hal yang harus disadari. Kemudian juga yang penting juga sikap pengusaha yang tidak manusiawi ataupun yang yaitu mem-PHK karyawannya yang menjadi disabilitas karena kecelakaan kerja. Itu sangat tidak bertanggung jawab, boleh dikata itu adalah dolim ya. Karena apa? Menjadi disabilitas di saat dewasa itu berat. Apalagi di PHK double berat. Jadi ini mohon supaya ada perhatian dan kita tahu juga bahwa ada program kembali bekerja yang ada pada asuransi tenaga kerja yaitu ada. Jadi tidak pada tempatnya lah bahwa karyawan yang menjadi disabilitas karena kecelakaan kerja itu di PHK. Saya kira itu dari saya. Pembangunan inklusif ekonomi disabilitas no one FPH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.